Om Swastiastu, Bapak Wayan, Agus, Ibu, dan seluruh keluarga Jumakaja. Swasti Prapto atau Rentitiang, dumugi Bapak Wayan, Agus, Ibu, dan seluruh keluarga selalu kena dan rahayu. Nah, manut dan segadi obrolan kita waktu titiang kunjungan, ngobrol di Ponok nggih, mengenai perencanaan Bapak Wayan akan membuat rumah lantai 2 dan juga merajan serta grase di bawahnya. Nah, niki sampun rampung titiang buatkan desain. Sedurung titiang ketemu sareng Bapak Wayan, titiang dengan Agus sampun pulih langsung ke lokasi nggih, mengukur sesuai dengan media yang tersedia. Jadi gambar atau desain yang titiang tunjukkan niki sampun valid ukurannya nggih. Pinirien lugro yang pisan mohon izin titiang akan menjelaskan tentu dari existing atau tanah asli terlebih dahulu. Nah, kemudian letak nggih, letak rumah Bapak Wayan niki berposisi dauh jalan menghadap ke timur nggih. Nah, jadi sesuai dengan tanda kompas yang titiang tunjukkan, niki U artinya utara, niki selatan, niki barat, dan ini timur seperti niki. Nah, niki pisnya seperti niki wajah atau fasad. Nah, niki fasadnya saking timur nggih. Nah, seperti niki. Mohon izin Bapak Wayan, Pak Agus, Ibu, dan juga seluruh keluarga titiang akan menjelaskan. Nah, untuk lebih mudah Bapak Wayan, Agus, dan seluruhnya menyimak penjelasan titiang niki. Pinirien titiang akan mengklus atau menutup masing-masing bangun niki terlebih dahulu. Titiang akan menjelaskan dari rumah lantai 2. Rumah lantai 2 titiang tutup dumun seluruhnya kecuali tanah asli atau existing yang tertinggal. Nah, niki existing atau pas pada waktu titiang ukur seperti niki. Nah, tentu datar belum ada peninggian. Nah, seperti niki di tanah niki. Nah, niki sebut saja tanah Nah, jadi titiang sampun ngukur dari ujung timur dari ujung timur sampai ujung barat niki panjangnya. Titiang ukur secara manual. Kemudian titiang hitung sama Agus. Jadi panjang dari ujung timur sampai ujung barat nih ke 27 meter 65 cm. Nah, sementara saking utara baler sampai ujung timur setelah kita bagi dua nih ke mendapat 8 meter Bapak Wayan. Nah, seperti ini Jadi medianya niki 8 meter kali 27,65. Itu secara manual titiang hitung. Kemudian titiang sinkronkan di Google. Titiang pakai aplikasi sentuh tanahku nike. Nah, jadi pas dia. Pas. Kisaran 2 are, sekian. Nah, seperti nike. Nah, kemudian di tanah nikilah kita akan membangun nantinya. Seperti nike Pak Wayan ya. Nah, kemudian pertama-tama karena tanah niki sampun valid ya. Nah, jadi di sini kita akan secara keseluruhan kan 16 niki sama yang Ibu tengahnya Nah, di sini Ibu tengahnya. Jadi 16 bagi 2 berarti mendapat 8 seperti niki. Nah, seperti niki sudah pas. Sesuai dengan di sertifikat, sesuai dengan di Google, sesuai juga dengan di BPN tentunya ya, dan juga manual valid seperti niki. Nah, pun niki Pak Wayan, Agus juga niki adalah existing tanah asli secara keseluruhan ketika ini dinolkan bangunan-bangunan yang ada niki, baik perajan, rumah utama, balai napios niki, balai sakeroras, dan juga rumah utama ketika kita nolkan anggap datar seperti niki. Kemudian kita akan membuat peninggian. Nah, niki peninggian kita pasang pondasi saja.
setinggi berapa niki kita pasang pondasi, setinggi 40 cm Pak Wayan. Bagus nggih niki yang akan hitung. Artinya dari tanah yang sekarang itu kita harus wajib ngurung 40 cm tingginya. Agar lebih tinggi dari jalan. Nah, seperti itu nggih. Nah, lebih tinggi niki kan jalan nggih. Biar tidak air-air yang ada di jalan itu tidak masuk ke rumah, jadi kita wajib meninggikan niki. Nah, seperti niki 40 cm. Nah, kemudian kita juga wajib membuat drainase di sini, membuat drainase karena tanah tetangga katakanlah lebih tinggi posisinya, existingnya itu tanah aslinya itu natahnya ya lebih tinggi dari rumahnya Pak Wayan, itu bagus. Sehingga air ini ya meremes dia ke sini becek istilahnya, meremes, meluber ke sini becek jadinya. Untuk mengatas nikel, kita stop di sini ya, kita stop dengan drainase. Drainase kemudian kita tutup di atasnya ya drainase nikel, sehingga airnya stop sampai di sini ngalir dia ke got nantinya seperti itu. Dengan begitu tentu di halaman ini akan kering nantinya. Seperti itu konsepnya Pak Wayan ya. Jadi kita wajib membuat drainase di ujung utara nih, sepanjang dari timur ke barat full ya. Artinya biar airnya itu di stop, tidak langsung ke halaman seperti itu. Nah, kemudian niki anggap saja warungnya Ibu Nengah nggih. Nah, jadi yang buatkan warung seperti niki. Memang seperti niki keadaannya, seperti niki. Nah, di tanah inilah kita akan membangun sekarang. Dengan segala pertimbangan tentunya nggih. Jadi ukurnya niki sampun profesional. Oke, baik Pak Wayan, Pak Agus, Ibu dan semuanya. Niki yang akan menjelaskan saking lantai 1 rumah utama ya, karena besaran atau luas rumah utama ini tentu tidak sudah bagi secara profesional. Dengan perhitungan mengutamakan merajaan terlebih dahulu, sehingga kita dapat sisanya rumah lantai 2 seperti itu. Karena posisinya di belakang, ya jadi tentu yang harus menjelaskan dari belakang, biar tidak istilahnya biar jelas ya, biar lebih jelas, tidak susah tidak menjelaskan seperti itu. Baik. Tidak akan tampilkan untuk di lantai 1 terlebih dahulu. Nah, ini lantai 1. Nah, jadi sesuai dengan permintaan Agus, jadi paling tidak di rumah nike di bawah ya ada kamar, 3 kamar ya, dapur, kemudian ada toilet, cuci jemur, dan juga ke gudang serta untuk ini kegiatan upakaro. Nah, niki yang jelaskan saking ujung timur luan, katakanlah niki kan luan niki nggih, luan teben ulu teben, nah seperti niki. Yang buatkan teras seperti niki nggih, agar kita nanti bisa memprosesi upakaro yadnyo, misalnya moton, mau tatah, mau penes, tapi bentuknya nih nggih. Pokoknya prosesi upakara pancayadnya bisa kita selenggarakan di sini. Ya salah satunya menusoyadnya seperti itu. Atau menjajahitan juga bisa seperti ini ya. Kalau sehari-hari kita bisa tempat santai di sini ngobrol seperti itu. Kalau misalnya ada pernikahan atau misalnya kejuang, mendarmo swako juga bisa di sini. Ya. Lumayan nih. Jadi singgih tempatnya, terhormat tempatnya ya. Jadi kita buatkan semacam pendinggian level. Jadi sangat efektif baik keseharian maupun saat-saat ada acara berkala. Jadi termewah seperti itu yang tidak maksudkan ya. Efektif sekali niki. Seperti itu ya. Karena kita tidak mungkin bisa membuat rumah bali-bali yang mandiri seperti buat sakonom gitu misalnya sakaulu. Jadi ini multifungsi niki, multifungsi seperti itu. Kemudian kita juga butuh halaman sedikit, sudah ada halaman niki. Seperti itu. Nah, niki mengenai di luar teras katakanlah ya, terasnya. Jadi sehari-hari seperti ini nanti kegiatannya. Mungkin menjajahitan Ibu
atau belajar anak-anak nantinya seperti ini. Pokoknya rame di sini nggih. Seperti ini. Kemudian ada juga kamar tidur. Nah, niki kamar tidur niki. Pas duuran juga nggih. Kamar tidur. Jadi di kamar tidur niki ada almari pakaian, meja rias seperti ini. Nah, kemudian bed ya. Jadi bed niki bisa double bed. Berarti 190 kali 2 meter itu ukuran double bed. Artinya cukup untuk 2 orang ya. Seperti itu. Nah, mengenai ventilasi, sirkulasi sudah cukup karena sudah ada jendela di sini. Pencahayaan dan sirkulasi udara sudah sangat cukup. Kalaupun kita memakai AC bisa juga, tapi kecil kemungkinan saya memakai AC karena di daerah dingin seperti itu. Nah, sudah memenuhi standar kesehatan. Kemudian kamar yang lagi satu sama juga, lumayan luas juga niki. Berapa luasnya? Luasnya niki untuk kamarnya mungkin Agus pingin tahu 4 meter Agus, 4 meter 14 ya. 4 meter 14 dalam maksudnya 4 meter 14 dikali berapa niki? 285. Nah, seperti lumayan gede lumayan gede. Kemudian niki kita sebut saja kamar utama nanti di sini ya. Niki ada lagi sebelah baratnya. Sama juga fasilitasnya bisa almari, bisa meja rias, bed juga seperti ini ya. Ada lampu tidur seperti ini. Jadi kamar niki lumayan gede, lumayan gede seperti itu. Dan juga kita lengkapi dengan jendela. Sirkulasi dan pencahayaan itu wajib. Nah, kemudian di paling ujung paling barat niki paling barat sekali ada gudang. Nah, ini biasanya diabaikan oleh kita banyak mengabaikan karena ibu-ibu tuh punya barang banyak. Karena tempatnya kecil seperti ini, cuman berapa gudangnya Kita siasati dengan membuat lengatan istilahnya 3 meter 50. Gudangnya saja 3 meter 50 kali 2 meter hampir ya. Jadi kita buat tingkat-tingkat kayak gini. Kalau setia lengat dan niki. Di sini banyak bisa barangnya ya. Banyak bisa menaruh barang di sini. Tertata rapi jadi tidak berantakan rumah kita. Ini wajib kita sediakan gudang ya. Gudangnya ibu-ibu. Banyak sekali punya perabotan ibu-ibu. Kalau kita tidak buatkan tempat ya tentu berantakan rumah kita. Tidak apik Oke, sekarang Titiang jelaskan dari utara niki ada tempat cuci jemur bisa kok. Di sini nyuci, taruh mesin cuci di sini. Kemudian bisa jemur juga Nah, jadi kita nanti kasih blower istilahnya di sini biar cepat kering juga. Karena kalau kita mencuci dengan mesin cuci, itu keringnya sudah 75%. Tinggal angin-anginnya aja lagi sedikit ya sudah kering seperti itu. Nah, di luar ini kita lengkapi dengan wastafel untuk gosok gigi, bercermin, cuci tangan seperti ini sudah kita lengkapi di sini. Kemudian ada toilet. Nah, ini penting sekali, wajib ada toilet. Jadi di toilet ini ada shower, ya tentu air panas nantinya air panas dan dingin. Kemudian konsepnya ini adalah kloset duduk seperti ini. Nah, kemudian selain itu dapur. Nah, di dapur niki agar tidak banyak memakan tempat, terutama pas kita bukaan pintu niki kita pakai sistem sliding. Jadi aluminium boleh, galvanum boleh, galvanis Jadi pakai kaca biar terkesan luas. Walaupun ini sudah benar luas, tapi lebih lebih galang Nah, seperti ini lebih bersih dapur kita kelihatannya nanti. Seperti ini Jadi di dapur niki juga sudah Titiang lengkapi. Pertama niki sisi daun-daun kompor kemudian wastafel, kemudian
Di bawahnya niki kitchen set ya, seperti ini. Kitchen set untuk menaruh barang-barang. Kemudian di sini di atas juga nggih. Mungkin exhaust kurang mendaging niki nggih untuk menyerap apa ya istilahnya menyedot asap atau bau-bau makanan itu seperti ini oke. Jadi di dapur ini sampun. Kemudian untuk dari sisi timur nggih, jadi wajib galang niki. Jadi siapapun yang datang dari sini pas dari dapur itu ketahuan dari dapur ya. Andai kan kita niki masak, ibu masak misalnya, ada tamu, ada sire. Nah, jadi terlihat dari sini. Orang di luar pun kelihatan di di jalannya. Seperti ini nggih. Jadi terpantau. Jadi dari dapur ini kita bisa memantau apakah ada tamu, ada semeton datang atau mengah misalnya berkegiatan di sini, kita tahu dari sini seperti itu ya. Jadi wajib kita isi kaca memantau, bisa memantau dan pada intinya harus galang gitu. Nah, kemudian kamar sudah ya, fasilitasnya sudah nggih. Kemudian karena ini adalah lantai 2, tentu kita butuh akses untuk naik. Nah, jadi naiknya diki nggih. Naik diki. Menaik kaja dumun seperti diki. Menaik kaja, melekok kangin, kemudian balik menaik klod. Seperti itu. Jadi 2 arah tangganya nggih. Lumayan sampun tangga niki sampun 1 meter, sudah gede. Artinya kita sudah sangat memungkinkan untuk warawiri menaikkan barang atau menurunkan barang seperti itu. Seperti almari misalnya, barang gede-gede sudah sangat memungkinkan. Nah, seperti ini untuk di lantai 1. Nah, oke, akan dijang pasang daknya sekarang. Nah, ketika di dak ya, begini nanti tampilannya nggih. Niki sudah di plafon langsung. Seperti ini. Oke, karena file yang berat niki agak ini gambarnya. Nah, niki sudah langsung di plafon nggih. Jadi Titiang tidak menjelaskan tentang strukturnya. Tentang pembersihannya bagaimana, tidak menjelaskan Tiang nggih. Titiang cuman menjelaskan face-nya, wajahnya saja seperti itu. Ini sudah ada tempelan batu alam polos minimalis konsepnya. Biar tidak terlalu ribet, kelihatan stil Bali, jadi elegan niki. Polos, simple dan elegan seperti itu. Oke, sudah tempat atas sudah, plafon sudah nggih. Begini nanti kalau sudah di plafon. Jadi rumah ini adem nantinya. Anget gitu istilahnya ya. Kalau di sana tuh kan butuh anget seperti itu. Nah, kemudian Titiang lanjut sekarang menjelaskan. Nah, di sini munculnya nanti menek kajo tadi, kemudian belok ke timur, kembali menek klod. Tembus di sini. Mungkin Titiang akan menjelaskan tentang tata ruang di atas. Tata ruang di atas. Nah, seperti ini tata ruangnya. Nah, tadi yang sampai di tangga. Nah, di tangga, oke. Nah, nanti di atas niki ada 4 kamar. 1, 2, 3, 4. Itu yang jelaskan dari sini. Nah, niki ada kamar. Lumayan gede kamar niki. Berapa kamarnya? Coba Tiang akan hitung. Berarti sampun 4 meter. 4 meter. 4 kali 4 meter dikali berapa niki? Kamarnya coba Tiang ulung. 4 meter dikali 385, coba jabo. 4 meter kali 4 meter nggih. Nah, niki. Nah, niki yang ke 4 meter. Ya. 4 meter kali 4 meter lumayan gede ya. Jadi bebas niki. Sama. Mampu menampung almari, meja rias, bed ya yang double seperti ini. Ini juga sama. Nah, ini juga sama. Gede juga. Memenuhi standar kesehatan, ada pencahayaan, ada ventilasi, sirkulasi udara. Nah, kemudian di sini dilengkapi dengan toilet juga, toilet di sini posisi toilet agar kamar itu tidak termakan ya. Di sini kita buat toilet
Nah, niki toiletnya sama seperti toilet di bawah, memakai shower, kemudian kloset duduk. Nah, kemudian di sini wastafelnya di luar, nggih. Nah, di luar di nyudut ya, nggih. Bisa di sini cuci muka, gosok gigi dan lain sebagainya. Cuci tangan seperti ini ke. Nah, kemudian di sini ada ruang living room namanya ya. Kalau ini kan bedroom ya. Niki living room, ruang keluarga, niki. Nah, di sini kita nonton TV. Walaupun jarang orang nonton TV sekarang, paling tidak adalah, nggih. Kemudian di sini tempat duduk-duduk santai. Jadi tis dan kena angin. Karena apa? Karena kita lengkap dengan kaca di sini. Tidak kena angin, tidak kena hujan di sini, sangat tis sekali. Seperti ke. Kemudian ini akses keluar. Biar tidak semuanya eksternal, seperti ini ke. Nah, kemudian kita ke timur sekarang untuk di ruang eksternal niki. Niki kan sudah tadi ada ruang keluarga di sini untuk duduk ngobrol nyantai ya. Di luar juga tidak kalah penting, bisa juga santai seperti niki. Nah, di teras niki ya, niki kan kaca. Nah, di sini bisa nyantai nanti. Ada anak-anak belajar seperti niki. Apalagi di sini lebih luas ya. Sama luasnya, hampir berapa niki? 2 meter hampir ya. Ini aja 2 meter ya, coba tidak ukur terasnya saja niki. Kalau terasnya saja dua meter pas, 2 meter pas terasnya saja 2 meter. Jadi lumayan untuk naruh apa ya, tempat duduk sangat bisa. Anak-anak main di sini lari-larian bisa, yang lengkap juga dengan railing sebagai safety, keamanan seperti ini sudah. Nah, seperti ini. Kemudian yang di dalam sama karena ruangnya, kamarnya gede, sama seperti ini. Nah, kemudian aksesoris niki, aksesoris style Bali, batu alam katakanlah polos, jadi minimalis konsepnya seperti ini. Nah, kemudian karena sudah ya. Jadi tidak akan lanjut pasang atap agar kita bisa melihat piece-nya seperti ini. Atap. Nah, niki atapnya. Jadi motif atap niki adalah motif leher, Jadi leher agar yang pertama keuntungannya kita mudah nanti memperbaiki, gampang. Kita memperbaiki, kita bisa jalan di sini. Memperbaiki genteng yang bocor misalnya, Nah, seperti itu salah satu keuntungan. Dan kemudian airnya niki, air cacapan niki tidak meluber tidak jatuh ke tetangga. Itu kelebihannya. Jadi niki kan tetangga katakanlah Pisage, Susike. Jadi air itu tidak akan jatuh ke tetangga karena nanti jatuhnya ke talang ini, ke bordas ini, ke dak ini. Nah, kemudian dari dak inilah kita alirkan nanti ke bawah. Nah, seperti ini nanti kita alirkan ke bawah, tentu di bawah juga ada drainase nantinya. Jadi pada prinsipnya air yang dari genteng ini niki tidak akan jatuh ke tetangga. Itu prinsipnya, dan juga memudahkan untuk kita memperbaiki genteng seperti itu. Nah, sekarang tampil piece satu wajah seperti ini. Niki wajah saking cloud, Nah, niki wajah saking cloud, kemudian niki wajah saking kangin, Nah, jadi rumah ini bentuknya L atasnya. Jadi terpantau dari sini, terpantau dari sini, terpantau. Jadi kita sangat bisa leluasa melihat pemandangan, suasana dari sini, karena kita lengkap dengan kaca di sini. Walaupun di area privasi, dari area privasi ini pun bisa memantau, apalagi dari area eksternal seperti ini, sangat bisa memantau. Jadi bersahabat, rumah ini bersahabat, wawuh, kekeluargaan terbuka, welcome, seperti ini, tidak terlalu sipeng istilahnya, tidak seperti di kota-kota. Kalau di kota kan kebanyakan privasi, tutup semua. Jadi ini cocok sekali untuk di desa. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan
dengan bunga misalnya di sini bunga sudah sebelah bang nasi ya gitu misalnya, bunga ada kopi dek gitu misalnya ya. Jadi kita bisa selalu bisa dari sini berkomunikasi seperti itu ya. Nah jadi sepintas tidak akan ada istilahnya pembatas di sini. Tidak nampak ada batas, apalagi bunganya nanti ngurung di sini. Kita sama. Jadi seperti satu rumah seperti ini. Seperti itu Pak Wayan untuk rumah lantai 2-nya. Tadi sudah sangat mungkin sekali kita berkumpul di sini, Pak Wayan, Ibu, Agus beserta keluarga kecil, sangat memungkinkan karena kamarnya banyak seperti itu ya. Di atas ada 4, di bawah ada 3, 7 kamar jadinya. Seperti itu. Nah kemudian mohon izin yang akan menampilkan merajaan sekarang. Tentu karena merajaan ini di atas, di bawah yang jelaskan terlebih dulu grasonya. Nah niki grasonya Pak Wayan. Graso seperti niki sudah lengkap dengan plafon juga. Nah kemudian Tijang akan tampilkan sekalian mungkin memuat berapa mobil ini seperti itu. Nah jadi sebelum yang tampilkan berapa bisa muat mobil, konsepnya niki graso niki terbuka, welcome. Kalau Tijang langsung tampilkan niki, nah begini dia. Jadi yang jelaskan dari sini konsepnya niki welcome, jadi dari jalan itu terlihat. Tidak ada privasi sekali, tidak, karena memang kita wawuh di sini seperti ini, seperti ini wawuh. Tidak ada privasi-privasian, jadi terlihat sekali apa yang ada di graso itu memang terlihat dari sini seperti ini. Nah, kemudian aktivitas di rumah pun mungkin terpantau dari jalan. Begitu juga sebaliknya, orang lewat di jalan itu bisa terpantau dari rumah. Seperti ini. Nah kemudian konsepnya sekarang walaupun secara sertifikat ya, jadi ini adalah peruntuknya Bapak Tengah, Pak Agus ya, dan juga Pak Agus keluarga kecilnya. Kemudian ini adalah bunganya. Namun di sini tidak nampak adanya sebuah batas, masih samar, masih samar. Kalau identitasnya jelas, jelas sekali identitasnya. Fisiknya kalau memang kita perhatikan jelas sekali ada level seperti ini. Jadi ini konsepnya menyamo, menyamo. Nanti kan seolah-olah menyatu niki lahan. Seolah-olah menyatu. Walaupun sebenarnya sudah sudah jelas identitasnya seperti ini. Niki kan bisa ditanami landscape nanti. Seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita lanjut. Nah, ini untuk ini kan warung. Nah, kemudian ini tempat masuk, pintu masuk. Jadi bisa digunakan kedua-duanya. Jadi dua bukaan pintu. 2 daun istilahnya, 2 daun. Kalau ini bisa dibuka ini saja bisa. Dua-duanya bisa seperti itu ya. Kalau misalnya ada karyo gede, misal kapan pewiwahan gitu misalnya, ini bisa dibuka semuanya seperti itu. Nah, jadi tidak nampak ada sebuah istilahnya perbedaan identitas di sini, tidak ada, tetap satu konsepnya sehingga saking niki satu rumah dengan niki satu pekaran maksudnya. Itu yang tidak maksudkan. Nah kemudian niki agak mundur gede, cengkam kodok biar ada parkir dikit, manuvernya biar bagus. Nah seperti ini kejadiannya. Jadi yang yakin rumah niki tidak akan lembab lagi. Dengan peninggian seperti niki, kemudian kita lengkapi dengan drainase di sini, kita potong, di-cut ya, seperti itu. Nah, kemudian konsep graso niki begini. Kenapa di sini tidak ada tembok? Jadi ini agar bisa multifungsi. Ketika ngelah gaye gitu misalnya ya. Ini bisa difungsikan untuk mebat di sini. Pindah aja mobilnya atau motornya. Jadi galang di sini bisa mebat, bisa menjejai dan bisa berkegiatan, serbaguna ada dosna serbaguna seperti itu. Jadi itulah keuntungannya.
dengan konsep yang terbuka. Seperti ini ke. Nah, lupa yang menjelaskan tadi, Bapak Wayan, sesuai dengan penjelasan yang kemarin, Petrade misalnya besok sudah jantan nih mengenai waktu saja. Tatkala ada kelabu bang kematian misalnya, disinilah kena layon, ini kan bisa digunakan sebagai memprosesi yadnya, salah satunya manusia yadnya, termasuk juga pitro yadnya bisa di sini. Petrade wenten kelabu bang, sedo atau padem, nah tentu layon di sini nantinya. Nah kemudian nyiramannya, nyiraman layon, di sini di halaman, ya. Itu konsep Bali, di halaman kita nyiramkan, bukan di dalam rumah. Seperti itu. Kemudian di sini juga bisa difungsikan untuk moton, mesangi, mepenes, menjahit dan lain sebagainya, multifungsi. Seperti itu. Nah kemudian lagi satu, Petrade nanti Agus ya, putunya punya adik lagi. Nah tentu ini ada yang disebut dengan apa ya, ari-ari, ari-ari kan biasanya ke kandopat ke ada getih, ada lama, ada plasenta, ada ari-ari seperti ini. Salah satu ari-ari ini kan ditanam di sini di halaman, ditanam di halaman ya tentu. Jadi di sini lah posisinya, entah di mana, boleh di sini, boleh di sini, seperti ini ya. Ini masih harus ada unsur ibu pertiwinya, masih memang harus ada asli di sini. Karena kita tidak bisa terlepas dari prosesi itu. Seperti ini yang dia maksudkan Pak Wayan. Baik Pak Yan, mengenai apa ya, degaso sudah di bawah, jadi ada level, jadi ini cukup level yang jelaskan sekarang. Cukup kita pasang pondasi saja, sesuai dengan penjelasannya Ibu kemarin ya, tidak usah ditembok. Jadi cukup ada pondasi sebagai penaku tanah agar tanah ini tidak longsor ke sini. Itu yang kita maksudkan. Nah kemudian kalaupun Ibu nanti nguruk di sini tidak masalah. Pondasinya ini sebagai pembatas nantinya seperti itu. Walaupun sama natahnya tingginya tidak masalah. Itu malah bagus, seperti itu. Ini wajib ini ada pondasi untuk naku tanah. Kemudian ini bisa ditanamin landscape, pelau-pelau, entik-entikan, bunga-bungaan biar cantik seperti ini. Nah kemudian akses sekarang, akses menuju ke Merajan tentu terbuka. Seperti ini. Menek kajo dumun, setelah menek kajo kemudian ngauhan bedik lekok bengkol, seperti ini bengkol di bordas niki, di bordas niki bengkol kauh, kemudian menek cloud ben, sama konsep dengan niki, kemudian tembus tembus di sini seperti ini. Nah sekarang kita yang tampilkan Merajannya. Nah sekali niki Merajannya. Nah jadi kita yang ulangi, menek kajo di tangan niki nah niki, jelas di tangan niki. Jadi eksternal dia. Sebelumnya kita jelaskan begini. Kalau misalnya Ibu niki nanti bersembahyang di sangah, jadi tidak usah ke sini lagi karena ini sifatnya eksternal dia, dari nata langsung cing langsung ke Merajan. Jadi satu untuk semua. Seperti ini tidak ada saling mengganggu, tidak harus masuk ke rumah terlebih dahulu. Seperti ini langsung masuk di sini karena niki kategorinya nata. Dari nata langsung menek kajo malu, terus kemudian belekok ke mana ini, ke barat, terus menek cloud, sampailah kita di sini. Nah mengenai pencapaian Pak Agus juga Pak Wayan, untuk kemerajaan ini bisa juga kita dari sini, dari rumah niki, rumah lantai 2. Pas misalnya asik di sini mau sembahyang ngecik niki ya, karena niki atap, bordas niki atap ya. Nah kalau yang klik ya kan terpisah dia, seperti niki. Atau yang lepas saja coba. Nah seperti niki kan kosong kosong. Nah tapi identitasnya jelas, identitasnya jelas seperti itu. Jadi pas kalau kita kebetulan di dalam rumah, kita tidak usah turun lagi, cukup kita dari sini masuk ke Merajan.
Seperti ini multifungsi, multi aksesnya dari bawah dan juga dari rumah lantai 2 seperti ini. Nah kemudian yang jelaskan dari kamar suci terlebih dahulu. Nah tentu niki yang disebut konsep membanyah kamar sucinya Bapak Oyan. Nah niki membanyah nggih. Jadi di sini yang tidak menjelaskan di dalam karena di ruangan nggih. Di sini tentu adalah tapaan linggih sana sungsung. Nah raris Riki petlade ada penangkilan misalnya cukup di sini. Oke. Nah, itu kelebihannya. Masuk ke halaman naik juga penangkilan. Enggak mungkin masuk ke rumah penangkilannya. Nah, jadi langsung meriki bisa. Karena posisinya di luar area Merajan seperti itu. Nah kemudian mengenai gedong suci karena dalam bentuk unit ya jadi tidak banyak yang menjelaskan memang segitu seperti itu. Jadi konsepnya membanyah. Nah kemudian di samping gedong suci ini tentu tidak lengkapi dengan safety namanya agar tidak jatuh nanti railing seperti ini railingnya berbeda. Kalau niki kan mesti punya kaca. Nah, niki yang di eksternal galvanis ya atau galvalum hulu bisa 4x4 nih bisa niki. Nah kemudian Merajan sekarang niki safety-nya sampai di sini Merajan di luar niki wenten Suryonata niki majang kauh dangin niki kan kangin dangin-danginnya majang kauh niki Suryonata niki linggih Ida Bathara Suryo. Ida Bathara Suryo melinggih agar kita seisi rumah selalu mendapat sinar suci beliau agar kita terang dalam pikiran bisa menentukan mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk seperti itu. Agar kita selalu mendapat sinar suci, cahaya suci Ida Sang Hyang Suryo. Sehingga ngelingihan di sini Suryo. Nah, seperti itu. Ida Bathara Suryo. Dumugi astungkara berkat niki nanti sinar suci beliau, Pak Wayan, Ibu Agus dan seluruh keluarga selalu dalam pikiran terang, tenang. Seperti tumbuh-tumbuhan itu tanpa cahaya tidak akan bisa berkembang, seperti itu. Jadi Astungkara dengan sinar suci beliau kita diberikan jalan, kita bisa melihat jalan yang baik, bisa menentukan sikap dan seterusnya. Nah kemudian di luar lagi ada yang disebut dengan Tugu Karang. Ya jadi mengenai posisi Tugu Karang ini di mana saja boleh karena konsepnya adalah dewanya adalah Durga Mani. Kalaupun tidak pas kita kajau ya, jadi ini kita sebut situasional, tidak salah juga. Tidak ada masalah posisi pelinggih salah dan benar, tidak. Yang kita utamakan di sini adalah ideal ya, di mana yang paling ideal diposisikan, yang paling maksimal. Inilah tempat yang paling maksimal. Berkumpul niki. Nah, seperti itu, berkumpul di area suci seperti itu. Di Tugu Karang niki yang melinggih atau ini adalah tempat linggih Sang Kalo Rakso. Disinilah kalonya nanti kita kasih sesajen agar kita seisi rumah. Nah, jadi tidak kalon, tidak diintimidasi, tidak dikecoh oleh kalo. Jadi kita tidak mungkin mengusir kalo, kita tidak bisa mentiadakan kalau. Jadi sonio kalau niko apakah dengan senggahan seperti itu, dengan harapan, dengan sesajen agar beliau tidak mengganggu kita. Nah, karena kita kasih sesajen jadi tentu beliau itu tidak akan bisa fokus dengan kita. Beliau itu akan fokus kepada sesajen yang sudah kita berikan. Nah, logikanya seperti ini jadi Sang Kalo Rakso. Kalau niki nah res lantur mungkin tiang lanjut untuk di Merajan. Sesuai dengan yang Titiang jelaskan kemarin, posisi atau karena niki adalah konsepnya Merajan kecil. Jadi Merajan kecil itu terdiri dari
Penglurah, Kemulan, Padmo, Taksu. Itu keluarga kecil dalam satu soroh. Kemudian di atas keluarga kecil ada yang namanya Sangah Dadio. Niki kan sangah keluarga. Sangah Dadio, kalau Sangah Dadio itu nambah lagi 3 dari sini. Dari ini ada Serebere, Catu Mujung, dan Pelinggih Empu Kuturan. Seperti ini. Raris di atas Sangah Dadio ada namanya Sangah Kawitan. Itu nambah lagi 3. Berarti 7 tambah 3 10 jadi kawitannya Jadi Sabto Petalo, Raja Dewato, dan Meru 10 dah. Setelah 10 nih ke kawit nih ke ada Pedarman di Besakih, habis dah. Itu konsepnya. Nah kemudian tujuan yang menjelaskan nih karena ini adalah keluarga kecil nih dalam satu puros, dalam satu poros. Jadi yang ada sesuai dengan pengetahuan titiang, keilmuan titiang yaitu Penglurah, Kemulan, Padmo, dan Tunggu. Di luar daripada itu untuk keluarga kecil itu disebut Sangah Wewidian atau Sangah Tetatadan. Seperti ini jadi Sangah Tetatadan. Apa itu Sangah Tetatadan? Barangkali dulu salah satu keluarga hampir putung keluarga ini karena tidak ada keturunan ya meraslah alit dumun. Berasilahnya adopsi dari keluarga terdekat atau dari siapa. Nah artinya untuk mengingatkan sebagai tonggak sejarah ngailah Pelinggih Siki seperti itu. Sangah Tetatadan buatlah Pelinggih itu. Kemudian lama sekian generasi sampun meninggal, katakanlah yang sudah punya nika, jadi generasi ini kan entah Pelinggih apa namanya. Nyododog Pelinggih Rika tidak diketahui. Nah karena tidak diketahui ya bagaimana asal usul Pelinggih ini yang Pelinggih Sire, yang namanya siapa. Jadi susah bingung kita Nah, jadi tidak apa-apa kalau memang atas persetujuan keluarga itu bisa diperlino. Diperlino lungsur. Siro jasane Pelinggih Riki dwani ngitiang nenten uning siro sane Pelinggih napi peseng ampura yang pisan jagi soneo jagi perlino titiang. Gak apa-apa seperti itu artinya biar tidak mubasir, makanya niki logika harus jalan jadi kita jangan terbelenggu oleh ketidaktahuan. Jangan sesuatu yang tidak tahu itu akan selalu menghantui pikiran kita. Itu yang kita maksudkan logikanya seperti itu. Tidak apa-apa yang tidak tahu nih kita perlino, sebut saja perlino dengan cara yang santun tentunya, dengan prosesi upakara, dengan prasarana banten seperti itu. Tentu dengan petunjuk ide nak lingsir. Itu yang tidak maksudkan atau dana jero mangku atau kepada petunjuk kepada orang ahli seperti ini sehingga kita akan dijelaskan baik secara logika, secara tatwa maupun secara sastra seperti itu Nah Haris di samping Sangah Tetatadan itu ada namanya Sangah Wewidian. Apa yang disebut dengan Sangah Wewidian? Ya Sangah Wewidian itu barangkali dulu misalnya ada anak sungkan menaun gitu istilahnya. Boleh tamo Haris mesesangi yang nyak segar sanggup ngarianan sangah kene gitu istilahnya. Atau pernah sembahyang di suatu tempat tertentu ada pengayatan Gunung Agung, pengayatan Gunung Semeru, apapun itu bentuknya pengayatan jadi lama-lama ini ada juga tidak tahu seperti itu. Itulah pelinggih-pelinggih itulah yang ada di luar dari pelinggih yang pokok niki Penglurah, Kemulan, Taksu, dan Padmo. Nah untuk sesuai dengan standarisasi keluarga kecil niki sangahnya Pak Yan ada Penglurah yang melinggih Ratu Gurahagung sebagai pengenter niki bentuknya seperti niki unsur batu atau unsur tanah, baik kepalanya maupun batarannya. Unsurnya tanah atau batu. Yang melinggih di sini Ratu Gurahagung sebagai pengenter dan menjaga kesucian daripada keseluruhan pura ini. Maaf, merajaan niki. Oke, sekarang ada Kemulan. Nah, posisi niki dangin-danginnya majangkauh Kemulan dangin-danginnya majangkauh sudah umum nih Yang melinggih di sini tentu leluhur kita yang sampun bersih yang sampun melalui proses pengabenan yang Purusa di kanan, yang Perdana di kiri, yang di tengah Pramesti Guru.
Nah, artinya kenapa yang belum bersih? Bersih dalam arti pengabaian sesuai dengan desa kalau patro. Ya, sebelum bersih ini ke preto namanya. Kalau masih melekat dari dalam tubuh kita disebut atman. Nah, seperti itu. Kalau kita meninggal terpisah dari badan kasar dengan badan halus, ini ke preto. Preto ini artinya belum melalui proses penyucian pengabaian. Lana melingih di bali, genahnya di bali. Itu yang dimaksudkan. Nah, kalau sudah bersih di sini linggihnya, yang meraga pradana di kanan, maaf ya Puruso di kanan, pradana di kiri, di tengah Pramesti Guru, simbol dari Brahma, Wisnu, Siwa seperti itu. Pencipta, pemelihara, dan pelebur. Nyaris Padmo. Nah di sini ada Padmo di sudut mengenai posisi. Untuk idealnya lebih baik kita sudutkan seperti ini agar berhadapan-hadapan pelingih circle posisinya Nah, kemudian Padmo niki sangyang tunggal sanem linggih sangyang tunggal ida sangyang widiwasa sada siwa pramosiwa dan siwa. Nah, seperti itu ida sangyang widiwasa. Nah, kemudian niki taksu ini niki Saraswati yang melinggih niki lambang apa ya, pengetahuan, ilmu pengetahuan. Di sini kita nunas tuntunan majang ring Saraswati agar kita bisa fokus dalam pikiran sesuai dengan bidang pekerjaan kita masing-masing. Nunas taksu di sini ya, nunas taksu agar kita bisa berwibawa. Seperti itu. Jadi agar kita pintar. Tidak ada orang bodoh itu berwibawa, itu intinya ya. Jadi kita di sini nunas tuntunan agar kita bisa fokus dalam pikiran dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, nantinya agar mampu ngemertoin, pulih merto, ngemertoin perti santano. Itu pada prinsipnya. Oke, sekarang niki adalah piasan niki, piasan. Nah, jadi di pias niki salah satunya kita bisa di sini manyahan Banten, di mana Banten yang tidak terakomodasi di masing-masing pelinggih niki karena rongnya kecil, bisa di banyahan di sini di piasan. Jadi dana jero mangku ida nalingsir bisa saking riki mepujau tawingan seperti itu salah satunya ya. Perprade wenten istilahnya acara tertentu tentang dingih dan lain sebagainya mau pupul riki karena kita tidak ada balik plik itu istilahnya. Nah, jadi disinilah genah kita ngaturan sanang pengerarian dan lain sebagainya, pemayasan kita istilahnya piasan. Nah, seperti itu secara umum ditiang sampaikan. Oke, dimasuk niki disebut dengan candi bentar, pawayan. Candi bentar, candi itu tinggi, bentar itu pisah. Artinya begitu kita masuk di dalam merajan niki agar kita mampu memisahkan pikiran kita, karena sebelumnya kita pikiran kita kan nano manis asa masim. Ada marah, ada tanggung jawab, ada benci, ada apapun itu. Jadi hilangkan itu, masuk kita satukan pikiran ya. Pisahkan pikiran itu, jadi masuk ke sini tungilan pikayone kita ngelungsur tunas tuntunan atau bersyukur seperti itu agar tungil pikayun fokus. Nah, itu yang dimaksudkan. Kemudian yang di sudut niki disebut padu rakso niki, padu rakso yang di sudut niki, padu itu pertemuan, rakso itu menguasai, membidangi. Jadi inilah di sudut niki yang menguasai, ada bidangnya, ada Sri Rakso, ada Aji Rakso, ada Ludo Rakso, dan Kalo Rakso. Rakso ini berpegangan tangan, bahu membahu, saling pegang tangan untuk menjaga kesucian merajaan ini. Itu yang dimaksudkan padu Rakso. Sementara di tengah niki lelengan ada seperti itu Pak Yan. Ya. Sedikit intermezzo tentang apa ya sanggah seperti itu Pak Yan. Secara apa ya, titiang hitung niki sampun profesional. Besar sanggah, ageng sanggah, jumlah sanggah, letak sanggah, posisi sanggah. Idealnya seperti ini untuk keluarga kecil. Dan tentu tidak sinkronkan dengan media yang ada. Seperti inilah jadinya nanti kalau Pak Wayan sudah terwujud bangunannya. Jadi Pak Wayan sudah bisa membayangkan seperti apa rumah Pak Wayan walaupun Pak Wayan belum membangun. Nah, seperti itu yang kita maksudkan. Nah, ini konsepnya. Jadi sudah bisa dibayangkan. Next nanti ketika sudah rampung bangunannya, jadi bangun itu akan mirip seperti ini.
paling margin of errornya maksimal 5% Pak Wayan ya, sepanjang gambar itu ditaati seperti ini. Baik Pak Wayan, Agus, Ibu dan seluruh keluarga, Niko dan Presiden untuk yang menjelaskan aksamang untuk segala keterbatasan titiang ampura kirang langkung bila ada yang salah. Semoga saja bermanfaat Pak Wayan. Next selanjutnya silakan hubungi titiang via telepon atau barangkali Pak Wayan ada lewat, silakan mampir di kantor titiang boleh, di rumah titiang, namun konfirmasi terlebih dulu janji. Sukses Pak Wayan, Agus, Ibu dan seluruh keluarga. Terima kasih atas kesempatan mendiki dan ampura atas segala bentuk keterbatasan titiang. Sinap titiang dengan Pramo Santi, Om Santi 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 Om.